Halo, semangat pagi Sobat Pangan Indonesia. Kembali kita berjumpa di podcast Gen B2SA. Pada podcast hari ini, kita akan mendiskusikan sesuatu yang sedang penting, yang lagi viral-viralnya akhir-akhir ini, yaitu mengenai MBG atau kita sebut makan bergizi gratis. Terlebih dahulu, perkenalkan saya sebagai host untuk hari ini untuk menemani Sobat Pangan selama podcast berlangsung. Nah, saat ini sudah hadir Bapak kita, ya. Bapak Hermawan, selaku Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan. Kita akan berbincang-bincang santai mengenai makan bergizi gratis dan sejauh mana program pemerintah ini sudah berjalan, Pak. Mari kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari Bapak Hermawan. Selamat datang, Bapak Hermawan. Selamat datang, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, salam 2B2SA, Pak. Salam B2SA juga. Sebagai info untuk Sobat Pangan, saya akan sedikit memaparkan profiling dari Bapak Hermawan. Profil Brigjen Prof. Hermawan SIK MM. Brigjen Prof. Hermawan SIK MM adalah seorang perwira tinggi Polri. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pengawas Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sejak 9 Desember 2024 hingga hari ini. Pengabdiannya dimulai sebagai Pama di Polda Jawa Barat tahun 1995. Beliau pun pernah menjadi Kasat Serse Polres Jakarta Selatan pada tahun 2012 dan Direktur Narkoba Polda Sulsel pada tahun 2018. Dan sebelum di Badan Pangan Nasional, beliau sebagai anggota Satuan Tugas Satgas Pangan Polri yang memiliki pengalaman dan pendampingan hingga pengawasan dari hulu ke hilir selama 3 tahun. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok di Indonesia, dengan demikian pengalaman beliau di bidang pangan selama 3,5 tahun. Bapak Brigjen Pol Hermawan menempuh pendidikan Akabri dan lulus tahun 1994. Ia mendapatkan gelar sarjana bidang kepolisian di PT IKA pada tahun 2005. Pada tahun 2012, ia menyelesaikan pendidikan Magister dan menyandang gelar Magister Manajemen di bidang pemerintah pada tahun 2012. Selain itu, beliau juga pernah mendapatkan penugasan ke luar negeri, antara lain ke Thailand, Australia, London, Arab Saudi, Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Nauru. Seperti itu profilingnya. Oke. Sebelum kita masuk ke MBG, Pak, makan bergizi gratis, sebelum ke pertanyaan utama, saya pengen tanya, Pak, makan bergizi gratis ini apakah benar-benar gratis, Pak? Atau untuk segmennya, untuk target marketnya seperti apa? Ya. Pertama saya mau menyapa, hai Sobat Pangan, sehat semua, sukses semua. Amin. Jadi program makan bergizi gratis ini, dari namanya saja makan bergizi gratis, itu betul-betul gratis, tanpa bayar sama sekali, dan diperuntukkan untuk anak sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA juga, dan juga ibu-ibu hamil yang nantinya juga mendapatkan program makan bergizi gratis. Dan tentunya program ini menjadi program utama dari pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Beliau berharap anak-anak Indonesia ke depannya menjadi anak-anak yang sehat, amin, yang kuat, dan mampu bersaing dengan anak-anak negara lainnya seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya, Pak, ya, program MBG ini. Dan
dari Bapak sendiri, Bapak kan termasuk salah satu petinggi atau direktur di Badan Pangan Nasional. Nah, peran Badan Pangan Nasional dalam mendukung program makan bergizi gratis itu seperti apa, Pak? Peran Badan Pangan Nasional dalam mendukung makan bergizi gratis, yang pertama adalah tentunya Bappenas atau Badan Pangan Nasional dapat menjamin pangan segar yang akan dikelola oleh SPPG atau dapur-dapur MBG, makan bergizi gratis. Jadi penjaminan pangan segar ini khusus Badan Pangan Nasional mengolah pangan segar seperti sayuran yang dikelola, kemudian buah-buahan, kemudian termasuk ada ayam juga dan daging segar. Tapi khusus untuk ikan itu diampu oleh Kementerian KKP, dan untuk hewan lainnya diampu juga oleh Kementerian Pertanian. Itu untuk penjaminan pangan segar. Selain penjaminan tadi yang dimaksud tadi, ada juga terkait masalah ketersediaan, memastikan stok pangan yang ada di pemasok itu betul-betul tersedia untuk pengelolaan di dapur SPPG tadi. Selain itu juga memastikan pemanfaatannya untuk penguatan konsumsi pangan B2SA. B2SA mungkin sudah sobat pangan sudah mengetahui ya, bahwa makannya harus bergizi, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Artinya selain beragam, berbagai macam gitu, harus bergizi tentunya, dipastikan makanan tersebut bergizi, kemudian seimbang dalam artian memastikan bahwa makan enak, makan sehat, makan B2SA itu ada sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, seperenam lauk pauk, dan seperenam buah-buahan. Nah, itu yang dimaksud dengan makan B2SA. Kemudian hal yang penting juga peran Badan Pangan Nasional di MBG, di makan bergizi gratis, adalah penanganan sisa makanan dan juga penyelamatan pangan, karena sisa makanan ini paling terbesar ya dalam akhir daripada atau hilir daripada konsumsi MBG tersebut. Artinya kita mengedukasi siswa-siswa untuk menghabiskan. Nah, jangan sampai, karena kan program ini sudah ditakar, memastikan bahwa anak-anak itu memang bisa menghabiskan. Dan memang program ini juga sudah menyesuaikan dengan waktu makan anak-anak tersebut. Artinya dipastikan program ini makanan tersebut diberikan kepada anak-anak tersebut di saat mereka memang dalam keadaan lapar, mungkin seperti itu. Jadi bukan dalam keadaan kenyang, habis sarapan pagi langsung kasih makan, tidak. Tetapi makin kenyang. Jadi diberikannya pada saat memang betul-betul lapar. Jadi diharapkan makanan tersebut bisa dihabiskan. Nah, disitulah penyelamatan pangan tadi diharapkan bisa terjadi. Itu penguatan dari Badan Pangan Nasional. Dan yang keempat adalah, yang terpenting juga adalah di sini kami Badan Pangan Nasional mendukung melalui melatih SPPI. Jadi SPPI ini adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi kami sudah mendidik beberapa SPPI yang awal dimulainya itu kita mendidik 30 orang SPPI, di mana 30 orang tersebut akan mendidik total 30.000 SPPI di seluruh Indonesia. Karena 30.000 SPPI itu untuk mengisi total 80.000 lebih SPPG atau dapur-dapur makan bergizi gratis, untuk memastikan bahwa apa yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pola makannya yang saya sebutkan tadi, B2SA tadi, gizinya seperti apa, itu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar
para anak-anak yang mendapatkan makan bergizi gratis ini betul-betul mendapatkan makanan yang berkualitas seperti itu. Jadi perlu ada pengawasan dari sarjana SPPI tadi seperti itu. Ini ngomong-ngomong bergizi gratis ini ada yang kurang Pak, satu Pak. Apalagi? Ini makanannya nggak ada di kita sekarang. Oh iya, betul Jadi kita sekali. nggak bisa makan langsung ya. Jadi kalau sebenarnya paling bagus kita Iya, tampilkan praktek juga ya. ya. Tapi nggak usah khawatir karena walaupun kita nggak ditampilkan di sini, itu saat ini mereka sudah bisa menggambarkan karena setiap hari anak-anak tersebut, sobat-sobat pangan tersebut mengalami sendiri. Iya, langsung. Jadi langsung praktek seperti itu. Jadi mereka sudah menyaksikan sendiri bahwa program ini betul-betul bagus seperti itu. Siap. Pak, mengenai ketersediaan pangan Pak, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak, ada ketersediaan pangan, terus gimana MBG ini, makan bergizi gratis ini sudah diimplementasikan di setiap provinsi gitu. Tapi untuk ketersediaan pangannya sendiri Pak, di setiap daerah, apakah sudah tercukupi atau masih ada kekurangan gitu Pak? Tentunya ketersediaan pangan ini Bappenas itu akan melibatkan BUMN pangan. Selain ada juga BUMDes, nanti ada juga namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ketersediaan pangan itu berharap semua dari kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan itu dapat menyediakan pasokan terhadap pangan. Dan juga link Bappenas Badan Pangan Nasional dengan Asosiasi Petani Sayuran, buah, cabai dan lain sebagainya yang bagian produksi pangan itu cukup kuat kita di Badan Pangan Nasional. Jadi asosiasi tersebut punya link ke Badan Pangan Nasional. Sampai saat ini stok tersedia, gitu. Jadi nggak usah khawatir masalah stok. Insya Allah tersedia. Siap. Ya. Nah Pak, apakah ada Pak kaitannya antara keamanan pangan segar dengan pelaksanaan program pemberian makan bergizi gratis? Oh, sangat ada kaitannya. Karena pertama pangan segar di sini dengan pelaksanaan program pemerintah tadi melalui MBG dipastikan bahwa bahan baku yang akan diolah dapat disajikan kepada anak-anak sekolah tidak tentunya harus memenuhi kaidah keamanan. Dipastikan seperti itu. Supaya diharapkan tentunya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Karena berdasarkan data dari WHO, data dunia PBB menjelaskan bahwa ada total 33 juta jiwa yang sakit dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu di seluruh dunia ada 33 juta jiwa anak yang sakit. Kemudian data WHO juga ada total sekitar 420.000 anak yang meninggal dunia akibat dari masalah pangan. Di mana masalah pangan di sini sebagian besar adalah sepertiga dari permasalahan yang menyebabkan 420.000 anak tadi meninggal dunia. Jadi pangan ini memang sangat penting. Kalau tidak dikelola dengan baik, tidak aman. Sebenarnya ada tag yang bagus ya, mulai dari WHO tersebut, bahwa kalau tidak aman bukan pangan. Saya ulangi, kalau tidak aman bukan pangan. Artinya kalau kita makan sekedar kenyang tapi tidak aman, itu juga berbahaya buat kesehatan kita, seperti itu. Kemudian ada juga dalam penelitian WHO bahwa penyakit bawaan pangan juga disebabkan banyak permasalahan dari bakteri, dari virus, parasit, toksin, dan lain sebagainya. Jadi program MBG ini salah satunya bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi emas di tahun 2045 ke depannya, seperti itu. Dengan demikian kejadian keracunan makanan yang tadi saya sampaikan diharapkan bisa kita meminimalisir dengan program-program MBG ini dengan makan makanan yang bergizi dan aman, seperti itu. Siap. Nah, saya tertarik dengan tagline-nya tadi yang kalau tidak aman bukan pangan. Kalau untuk kriterianya untuk makanan itu aman itu seperti apa? Tentunya
tadi selain bergizi ya, aman itu jauh dari cemaran toksin, bakteri, habis itu mungkin ada bahan-bahan lain, kan biasanya kita makan ada jarum dari atau apa ya yang biasanya nyangkut di makanan, yang ya biasanya orang makanan kan biasa pakai klip ya. Iya. Nah, itu klip juga itu jauh dari itu. Pada saat dibungkus ya, pakai klip itu. Itu juga terhindar dari seperti itu. Kemudian dari bahaya lainnya seperti bahaya cemaran rambut biologis. Yang bahaya gini. Yang paling berbahaya adalah apabila mikrobiologinya itu tidak terlihat. Tapi kalau mikrobiologinya terlihat, itu mudah dihindari. Yang paling bahaya itu adalah mikrobiologi yang tidak terlihat. Oleh karena itu, Badan Pangan Nasional melalui mobil-mobil labnya, alhamdulillah sudah keliling seluruh Indonesia memastikan bahwa pangan segar yang akan diolah itu betul-betul aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dan saat ini kita juga membangun total 65 pasar aman yang sekarang ini kita programkan, di mana pasar tersebut ada namanya pos pantau. Pos pantaunya itu memastikan bahwa di situ ada karena pangan segar di sini kan Bapanas. Iya. Kemudian setelah pangan segar tersebut diolah, yang menjadi tanggung jawab adalah Badan POM. Kemudian ke hilirnya adalah Kementerian Kesehatan. Oke. Itu semua berkumpul di pos pantau untuk memastikan keluar masuk pangan segar yang ada di situ ataupun pangan olahan yang masuk ke pasar itu betul-betul aman. Aman. Itu program dari pasar aman tadi, memastikan pasar aman tersebut sumber-sumber pasokan semuanya betul-betul aman. Kemudian kita juga sudah melingkan antara SPPG ini atau dapur-dapur ini untuk mengambil pasokan makanan atau sumber makanan itu dari pasar aman tadi. Dan kedepannya pasar aman ini mungkin akan kami tambah lagi dengan mengaitkan dengan ada namanya SNI pasar yang sedang dibuat oleh Kementerian Perdagangan. Kami mengusulkan untuk ada pos pantaunya di setiap masing-masing pasar. Rencana ada total 180 pasar lagi yang akan dikembangkan untuk menjadi pasar aman. Diharapkan nanti seluruh Indonesia ada pasar amannya, menjamin keamanan pangan di pasar tersebut untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Oke, siap. Berarti progresnya udah berjalan cukup jauh ya, Pak? Ya, alhamdulillah udah cukup bagus seperti itu. Tadi saya mendengar dari peran dari Bapanas, Badan Pangan Nasional, mengenai pelatihan SPPI, Pak. Yang telah dilakukan oleh Bapanas. Nah, ini bisa diceritakan, Pak, terkait pelatihan SPPI ini? Jadi pelatihan SPPI oleh Badan Pangan Nasional itu sudah dilakukan sejak awal buka SPPG, di mana mempersiapkan SPPI tadi untuk menempati SPPG. Jadi dengan memberikan bekal terkait penjaminan keamanan pangan segar, kemudian peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memastikan bahwa bukan hanya beras saja yang harus bisa dikonsumsi, tapi ada sumber protein lain atau sumber karbohidrat lain yang bisa dikonsumsi. Kemudian adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan SPPI, yaitu mulai dari cara pemilihan, penanganan makanan atau sumber makan tadi, itu betul-betul dipilih yang bagus, yang segar, dan kita latihkan itu, kita praktekkan. Kemudian juga cara menentukan pemasok terhadap pangan segar tersebut. Jadi pemasok pangan segar tersebut kita pastikan pemasoknya itu berasal dari sumber yang tepat. Karena pemasok di sini harus mudah penelusurannya. Kalau misalnya terjadi apa-apa di hilir, itu kita akan menelusuri naik ke atas, memastikan apakah di distribusi. Kalau distribusinya sudah aman, kita pastikan apakah di pengolahan di SPPG-nya atau di dapur-dapurnya. Kalau dari situ sudah aman, kita pastikan di pemasok, apakah di pemasok ini kurang tepat
tepat atau kurang bagus ininya pengelolaan pangan segarnya. Itu kita pastikan seperti itu, bahwa mulai dari pemasok itu kita pastikan bahwa pemasok tersebut adalah pemasok yang betul-betul berkualitas seperti itu. Kemudian kita juga mendidik terkait masalah persyaratan gudang pangan segar. Jadi persyaratan gudang pangan segar di sini adalah kita pastikan penyimpanan pangan segar yang ada di SPPG itu betul-betul dikelola dengan baik. Karena ada pendidikan terkait kulkas saja, kulkas yang tinggi, di atas itu harus bahan makanan apa, lantai 2-nya harus makanan apa, lantai ketiga di bawah harus makanan, itu sudah diatur seperti itu. Kemudian di freezer besar juga sudah diatur. Tentunya dipisahkan antara bahan makanan yang jangan sampai makanan ini mencemari makanan yang lain, itu kita sudah pisahkan. Begitu juga dapur-dapur, gudang-gudang terkait masalah beras, jangan sampai bercampur dengan kita pastikan bahwa beras tersebut betul-betul tempatnya itu betul-betul aman dan bersih seperti itu. Kemudian kita pastikan juga dalam pendidikan SPPI tersebut berupa pola konsumsi pangan B2SA. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa makan enak, makan sehat, makan B2SA itu adalah 1/6 lauk pauk, 1/6 buah-buahan, 1/3 makanan pokok, dan 1/3 sayuran. Makanan pokok ini yaitu beras tadi ya, karbohidrat tadi. Terus dan juga dengan harapan bahwa kasus terjadinya keracunan makanan dapat dicegah melalui program pelatihan SPPI tadi. Dan dengan adanya pemberitaan terkait keracunan di beberapa daerah, sehingga pemberitaannya di block up oleh media, sehingga seolah-olah program MBG ini tidak berhasil. Nah, itulah yang kita lakukan edukasi kepada SPPI, memastikan bahwa apa yang disampaikan media itu adalah salah, karena persiapannya memang sudah masih. Memang ada, kita tidak menutup kemungkinan pasti tetap ada permasalahan. Di dunia ini kan pasti tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentunya kita berharap, karena gini, dibanding berapa yang sakit, berapa yang ditemukan bermasalah, itu lebih banyak manfaatnya. Itu hanya 0, sekian persen dari manfaat yang diterima dari program MBG ini. Jadi total program MBG sebanyak 82.900 penerima manfaat. Tentunya akan digerakkan oleh 30.000 SPPG atau dapur-dapur makan bergizi gratis. Kemudian juga kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia itu sangat tepat bahwa SPPI ini, mendidik SPPI ini adalah program yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam mengelola SPPG. Karena kalau yang mengelola SPPG dikelola oleh orang yang biasa, tidak disiapkan. Ini yang disiapkan ini sarjana ini. Yang tidak qualified lah. Yang sangat kualitas, dan seleksinya pun untuk menjadi sarjana tadi, SPPI tadi, betul-betul melalui penyeleksian yang sangat ketat. Jadi tidak semuanya akan lulus pada saat seleksi. Jadi betul-betul diseleksi dengan ketat, memiliki disiplin yang tinggi, kualitas yang bagus, pinter, dan juga memiliki fisik yang bagus untuk melaksanakan kegiatan di SPPG seperti itu. Terus Pak, untuk daerah-daerah Pak atau provinsi-provinsi yang udah ada SPPI-nya, seperti itu, sebenarnya provinsi mana aja Pak yang sudah kita cover Pak? Saat ini diklat yang kita lakukan ada di 17 provinsi, yaitu Aceh, Sumut, Kepri, Sumsel, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
daerah istimewa Jogja, Jatim, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Ini saya sebutkan satu-satu biar sobat pangan ini bisa mengetahui ya. Iya. Kemudian Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Jadi 17 provinsi tersebut kita sudah didik SPPI-nya. Dan yang tadi yang awal saya sampaikan bahwa ada totalnya ada 3.200 yang kita didik awal. Iya. Itulah yang akan secara keseluruhan di seluruh Indonesia akan menyiapkan 30.000 SPPG untuk menyiapkan 30.000 SPPG dengan mendidik tentunya 30.000 SPPI ke depan seperti itu. Siap. Berarti progresnya udah sangat jauh banget ya Pak ya, udah 7. Saya ulangi 80.000 SPPG ya, 80.000 SPPG dengan dinahkodai 30.000 SPPI ya, itu rencana seperti itu. Siap. Ya. Berarti mungkin dengan adanya info seperti ini di media seperti ini kita juga bisa menginformasikan bahwa kita itu sudah berprogres, kita sudah ada hasil seperti ini, dan semoga potensi-potensi yang hoax-hoax seperti itu bisa kita reduksi ya Pak. Ya. Siap. Ini Pak, upaya apa saja Pak yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dalam mendukung program MBG yang selain yang Bapak sampaikan tadi? Upaya yang lainnya selain tadi mendidik SPPI dan juga melaksanakan pemantauan keamanan pangan tadi mulai dari hulu, kita pastikan juga bahwa kita lakukan uji cepat melalui rapid test. Beberapa pangan segar yang akan diolah oleh MBG itu kita lakukan uji rapid test, memastikan sayurnya itu pestisidanya tidak berlebihan. Jadi kalau yang berlebihan kita cancel untuk tidak digunakan. Begitu juga dengan ikan, ya mungkin ada toksinnya berlebihan. Daging juga kita melakukan test kit. Mungkin ada toksin yang berlebihan, itu kita akan kesampingkan atau kita tidak gunakan. Itu kita sudah lakukan di beberapa SPPG. Dan alhamdulillah baru-baru ini dalam rangka kegiatan Hari Keamanan Pangan Sedunia, jadi dunia itu membuat Hari Keamanan Pangan Sedunia tanggal 7 Juli kemarin. Jadi seluruh dunia melaksanakan program tersebut. Jadi khusus kita di tahun 2025 ini beberapa kementerian lembaga yang terkait masalah keamanan pangan seperti Kementerian Kesehatan, BPOM termasuk kita dari Badan Pangan Nasional telah melakukan pemantauan SPPG di Megabendung, Bogor kemarin, kemudian dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian dihadir juga dari Deputi dari Badan Gizi Nasional, kemudian dari Menko Pangan juga hadir, ada Deputi juga hadir, kemudian hadir juga dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Jadi menyaksikan langsung bahwa pengolahan makan bergizi gratis itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan, di mana prosesnya antara masuknya pangan segar tadi dan keluarnya pangan untuk didistribusikan itu berbeda pintu. Kemudian pada saat masuk tentunya dilakukan rapid test terlebih dahulu oleh ada namanya sarjana gizi yang sudah disiapkan di masing-masing SPPG. Jadi selain SPPI tadi ada juga sarjana gizi yang disiapkan untuk di SPPG. Jadi dialah yang mengetes, memastikan tes kit aman apa tidak. Alat tesnya ya kita yang berikan, dan kita juga edukasi kepada sarjana gizi tersebut untuk penggunaan tes kit terhadap pangan tadi. Jadi jadi prosesnya seperti itu. Setelah dites aman baru bisa diolah oleh dapur. Setelah diolah oleh dapur, kemudian tetap diawasi oleh SPPI dan sarjana gizi ini, apakah sayurannya udah tepat, dagingnya gramnya
entah itu daging ayam ataupun daging yang lain ataupun ikan, protein tadi itu sudah gramnya udah tepat, baru dikemas. Setelah dikemas, dipastikan kemasannya tertutup dengan baik. Kemudian mobil-mobil yang menjemput yang sudah dikemas tadi itu betul-betul sudah ada slotnya masing-masing kotak, masing-masing tempat makannya. Jadi sudah ada slotnya masing-masing untuk memastikan tidak tumpah, tidak tercecer, kemudian diikat. Jadi tidak terbuka ya, betul-betul diikat, memastikan keamanannya sampai di tempat tujuan itu betul-betul aman. Betul-betul bisa langsung dikonsumsi. Dan itu juga memang dalam program ini antara tempat SPPG atau dapur tadi untuk mendistribusikan makan bergizi gratis itu tidak boleh terlalu jauh jaraknya supaya tidak basi makanannya, tidak rusak makanannya. Jadi makanan tersebut mungkin hanya dalam waktu 15 atau 20 menit, bahkan yang paling lama itu setengah jam itu udah sampai di tempat anak-anak yang akan diberikan makanan. Kemudian setelah dari situ kami tadi bersama Kepala Badan Pangan Nasional melanjutkan langsung ke tempat terdistribusinya makan bergizi gratis. Jadi kita melihat langsung mereka menerima makanan dalam keadaan utuh, tidak tercampur baur makanannya, betul-betul bagus. Kemudian kita memberikan edukasi yang tadi saya sampaikan bahwa makanan yang setelah sampai di sekolah tadi, kita berharap kita mengedukasi supaya makanan tersebut dihabiskan. Karena kalau dihabiskan itu sangat bermanfaat buat anak itu sendiri, memastikan bahwa gizi yang sudah ditetapkan tadi itu betul-betul masuk ke tubuhnya dan bisa mempengaruhi kesehatannya dan otaknya juga. Dengan program yang kita berikan bahwa harus dihabiskan untuk menghindari adalah makanan yang hilang atau food waste, seperti itu. Terus tentunya Badan Pangan juga mempromosikan juga, selain itu juga ya, Badan Pangan juga mempromosikan poster-poster yang kita masukkan ke SPPG atau dapur-dapur tersebut tentang tagline menyampaikan bahwa seperti tadi, kalau tidak aman bukan pangan, itu sudah ada posternya di SPPG. Kemudian tadi makan enak, makan sehat, makan B2SA terdiri dari sepertiga makanan pokok, itu karbohidrat, kemudian sepertiga sayuran, kemudian 1/6 lauk pauk. Nah, perlu saya kasih tahu lauk pauk ini apa? Kenapa ada kata-kata lauk pauk? Lauk ini terbuat dari hewani. Kemudian pauk ini terbuat dari nabati. Jadi 1/6 lauk pauk dan 1/6 buah. Itu sudah kita ada poster-posternya diberikan di SPPG dan juga di sekolah-sekolah. Kemudian ada juga kenyang nggak harus nasi. Kita memanfaatkan sumber pangan lokal. Kita pastikan bahwa kami koordinasi dengan Badan Gizi Nasional memastikan bahwa sumber pangan lokal juga harus dimanfaatkan secara maksimal, karena tidak semua kota seperti kemarin saya dengan Kemenko Pangan kita menyaksikan makan bergizi gratis di anak TK di Sulawesi Selatan. Pada saat kita cek ternyata anak sekolah tersebut tidak mau makan ayam. Ditanya kenapa nggak mau makan ayam, mereka bilang kami tidak senang ayam, sukanya ikan. Nah, itulah yang program-program pemanfaatan makanan lokal, sumber-sumber daya pangan lokal itu betul-betul harus lebih dimaksimalkan kembali. Karena di beberapa daerah juga kan ada yang sukanya jagung, ada yang sukanya sagu, ya kan, tidak semuanya suka nasi seperti itu. Itu ada brosurnya kita berikan ke SPPG dan juga kita berikan ke sekolah-sekolah seperti itu. Berarti makanan yang diberikan ke masyarakat atau ke anak-anak sekolah ini emang mengadopsi ke makanan lokal di satu tempat itu, Pak, ya? Berarti sangat bagus. Nasi aja ya. Dan juga kalau memanfaatkan makanan lokal,
terkait masalah distribusi pangan itu tidak mahal karena ketersediaannya ada di lokal tersebut seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mengirim jauh-jauh makanan kan, sedangkan di lokal tersebut sudah ada untuk kebutuhan protein dan karbohidratnya seperti itu. Berarti kan dari itu pun juga membantu UMKM betul. Bahkan petani-petani juga kita bantu. Para pedagang-pedagang kecil kita bantu semua untuk melengkapi pengolahan pangan yang ada di SPPG atau dapur MBG seperti itu. Siap. Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya. Topik kita tentang makanan bergizi gratis. Pak, ini Pak ada pesan nggak Pak yang ingin Bapak Direktur sampaikan terkait program MBG ini Pak? Ada pesan saya sekalian juga sedikit menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan dari awal, bahwa dalam program makan bergizi gratis ini selain untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045, jadi agak panjang ini, karena kan mereka bisa tumbuh dengan sehat dengan makan bergizi gratis. Tentunya juga akan membantu perekonomian daerah di satu tempat. Tadi sudah disampaikan tentang UMKM, petani seperti itu ya. Kemudian dalam melakukan penanganan pangan segar yang akan diolah menjadi menu MBG, saya berharap tetap menerapkan kaidah-kaidah keamanan pangan. Mulai dari pemilihan bahan baku, tadi yang saya sampaikan sudah awal, kemudian penyimpanan, kemudian pengolahan, sampai kepada penyajian di hilir atau pendistribusiannya di hilir. Jadi betul-betul kaidah-kaidah keamanan pangan ini harus tetap dijaga. Betul. Selain keamanan pangan juga kebersihannya harus juga dijaga. Kemudian diharapkan juga menu yang disajikan pada program makan bergizi gratis ini sebaiknya menggunakan bahan baku lokal sesuai daerah atau wilayah setempat. Ini seperti yang tadi kita sampaikan terakhir, tentunya tetap dengan menerapkan kaidah-kaidah keamanan pangan sesuai dengan kondisi tempat tersebut, tentunya seperti itu, untuk menghindari keracunan, kematian, bahkan sampai kematian seperti itu. Dan kemarin ada SPPG yang pengelolaannya kurang bagus dan menyebabkan ada yang sakit. SPPG itu langsung dilarang beroperasi oleh Badan Gizi Nasional. Padahal mereka bangun SPPG itu besar sekali biayanya. Langsung di stop. Langsung di stop, tidak produksi lagi. Jadi jangan coba-coba bagi SPPG yang lain yang mau bermain dengan mau cari keuntungan yang besar, dengan memanfaatkan bahan pangan yang tidak sehat. Karena yang tidak sehat itu biasanya harganya murah kan? Iya, betul Pak. Nah, itu evaluasinya banyak, pengawasannya banyak. Diawasi oleh SPPI tadi, ada sarjana gizi, ada pemerintah setempat, ada Polri juga mengawasi, dan juga kita berharap juga dari anak-anak yang makan, kalau memang merasakan tidak enak dalam hal ini menyebabkan dia sakit, segera dilaporkan kepada SPPG yang menyalurkan. Dan juga bisa dilaporkan juga kepada polisi setempat untuk bisa memitigasi langsung, memastikan bahwa pertama yang sakit tersebut cepat ditangani, kedua kita cepat mengevaluasi kembali, memitigasi, memastikan bahwa ini sumber makanan apa nih yang tidak baik. Seperti yang Bogor kemarin kan sumber makanannya adalah ayam. Ayam yang dikelola tidak baik. Dan juga ada juga telur, di mana chiefnya, jadi saya sampaikan bahwa di masing-masing SPPG ini ada chief atau ahli masaknya di masing-masing SPPG ini. Ada kemarin yang berkreasi memberikan telur setengah matang. Padahal telur setengah matang ini dengan perjalanan yang setengah jam itu bakterinya kan makin bertambah. Ya, kalau memang langsung makan nggak masalah karena masih panas ya. Tapi kalau misalnya dia
proses perjalanan itu bisa bermasalah. Iya. Jadi kita juga menghimbau agar SPPG ini semuanya harus matang. Karena ini kan mau didistribusikan makanan ini. Jadi semuanya makanan itu harus matang baru bisa didistribusikan. Jangan sampai ada yang setengah matang, itu bisa bermasalah. Itu saran dari kami. Oke Pak, menarik sekali topik kita kali ini. Terima kasih Bapak atas segala informasi dan segala edukasi yang terima kasih. diberikan kepada Sobat Bank Indonesia. Ya, kita mengharapkan semoga program MBG ini bisa berjalan sesuai dengan tepat sasaran dan lancar, sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai negara yang maju, berkembang, adil dan makmur bisa segera terrealisasi. Terima kasih Bapak Hermawan sudah menghadiri podcast Gen B2S hari ini. Untuk Sobat Pangan Indonesia, terima kasih juga sudah mengikuti podcast kita hari ini. Makan enak, makan sehat, makan B2SH. Habiskan. Kemudian kalau tidak aman, bukan pangan. Dadah, thank you semuanya. Terima kasih Sobat Pangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih.